Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga tetap semangat belajar di rumah. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menjelaskan tentang lembar kerja siswa 4, cara pengerjaannya. Ya. Sebagian alhamdulillah karena ada petunjuk dari Bapak, namanya sudah diisi dengan nama lengkap, nomor absennya diisi, tapi ada juga yang masih belum diisi. Mungkin karena tidak melihat video dari Bapak. Nah, kita mulai saja ke pembelajarannya. Kita sudah masuk ke tema 2. Nah, sebelumnya Bapak minta kalian fokus baca di tema 2 subtema 1. Nah, minggu kali ini tema 2 subtema 1 fokus. Ingat buku tema 2 subtema 1. Ada yang masih bertanya, Pak, gak ada di buku, padahal Bapak nyarinya di buku materinya. Kemudian Bapak akan menjelaskan dari PPKN dulu. Nah, Bapak sering mengingatkan bahwa baca dulu petunjuknya. Di sini ada panduannya. Baca, ayo membaca buku tema 2 halaman 25 sampai 28 dan 46 sampai 49. Nah, ini tentang PKN, yaitu tentang tanggung jawab. Untuk mengisi pertanyaan-pertanyaan ini, berarti kalian harus membaca terlebih dahulu teks ini. Halaman 25 sampai 28 dan 46 sampai 49 tentang tanggung jawab. Apa pengertian tanggung jawab ada di situ. Kemudian jenis-jenis tanggung jawab ada di sana di teksnya. Tinggal mau membaca. Nah, sekarang kalian mau bisa menjawab seperti apa kalau tidak membaca? Ya, harus membaca. Tuh. Kemudian yang merangkum. Nah, merangkum itu halaman 46 sama 46 sampai 49. Yaitu merangkum jenis-jenis tanggung jawab warga masyarakat. Ada apa saja jenis-jenis tanggung jawab warga masyarakat? Silahkan dirangkum. Kalau tidak cukup di kotak ini, boleh di belakang kertas PPKN ini. Ya, nanti Bapak dicek sekumplit mungkin, diusahakan sekumplit mungkin karena untuk bacaan kalian sendiri. Tugas Bapak hanya sebagai fasilitator, sebagai motivasi ke kalian agar mau belajar dan memberi nilai tergantung usaha kalian. Kalau usaha kalian sudah maksimal, ya insya Allah nilainya juga maksimal nanti sampai ke nilai raport. Ya, tapi khusus di pelajaran Bapak minta sikap kalian yang harus diutamakan. Sikap dalam membantu orang tua, sikap tidak mudah malas, ya, sikap rajin dalam belajar. Insya Allah kalau rajin, ini pasti mudah. Jangan terpaksa dalam mengerjakan tugas karena untuk kalian sendiri. Nah, selanjutnya untuk bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini kadanya tentang mengklasifikasi informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek adiksimba. Nah, ini ada teksnya. Adiksimba itu apa? Pertanyaan apa itu kata tanya yang menanyakan objek yang dibicarakan. Di sini ada materinya. Nah, tugasnya ini dibaca dulu. Ya, ayo membaca teks sistem pernapasan pada manusia. Udah ada halamannya. Tinggal kalian baca. Di sini ada contohnya. Nama Bapak ada contoh apa saja organ pernapasan pada manusia. Contoh ini yang Bapak buat. Berarti kamu jangan buat seperti ini lagi. Cari yang lain. Menggunakan kata tanya apa dari sesuai dengan teks sistem pernapasan pada manusia. Jawabannya juga ada di teks ini. Ya, kamu buat pertanyaannya, kemudian buat juga jawabannya. Ya, contoh ini kan Bapak, pertanyaan apa? Apa saja organ pernapasan pada manusia? Jawabannya, organ pernapasan pada manusia adalah hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkeolus, alveolus. Nah, ada di sini. Ada di sini jawabannya. Ini teksnya, silahkan kalian baca. Untuk bisa menjawab ya harus baca. Gitu. Sama, hampir semua Bapak di teks fokus ke buku mulai dari LK ini. Nah, kemudian kapan rongga hidung menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara? Ketika rambut-rambut rongga hidung pendek dan tebal. Ini
kamu juga cari 3 pertanyaan kapan dan jawabannya. Ya. Di mana? Di mana juga sama. Di mana ini cari di mana letak faring di persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Kalian cari lagi pertanyaannya di mana apa, letak mana, letak organ apa, kemudian dengan jawabannya. Paham ya? Tuh, bagaimana juga sama. Jadi ini ada 10 pertanyaan dan 10 jawaban. Nanti diisi yang lengkap ya sesuai dengan yang diisi kalian, Bapak menilainya. Kemudian ada matematika. Matematika masih tentang penjumlahan dan pengurangan, tapi ini tentang soal cerita. Nah, ini contoh. Ibu membeli 1/2 kilogram telur. Ini 1,5 kilogram telur dan 1/4 kilogram tepung. Berapa kilogram seluruh belanjaan ibu? Nah, penyelesaiannya seperti ini. Ditulis dulu kalimat matematikanya yang diketahuinya. Nih, angkanya 1/2 dan 2/4. Nah, kata kuncinya dalam ini kalau seluruh berarti ditambah. Ya, kalau sisa berarti dikurang, biasanya dikurang seperti itu. Ya. Tinggal kalian pahami contoh-contoh di sini baru kerjakan soal ini. Latihan, harus dilatih matematika itu. Ya, dilatih. Pertama, tadi langkah pertama yaitu ditulis kalimat matematikanya yaitu 3/4, 7/8 meter. Nah, jika pita mereka disambung, berarti gimana disambung? Dikurangi atau ditambah? Nah, tinggal kalian gunakan rasional kalian, ya. Berpikir kritis, disambung itu apakah ditambah, disambung talinya, pitanya, apa dikurang, ya gitu. Selanjutnya boleh jawabannya di sini dan di belakang. Kalau tidak cukup di belakang kertas matematika ini, jangan membuat kertas lagi, ya sayang. Di belakang kertas ini saja, nanti Bapak mudah menilainya. Tuh. Kemudian ada tentang IPA. Nah, IPA tentang alat pernapasan pada hewan. Ada di halaman 4-11 pernapasan pada hewan. Tinggal kalian baca, merangkum. Ini seperti merangkum lagi, cuma sama Bapak ini kan dengan gambarnya biar kalian tahu. Diisi misalkan ini contoh cacing tanah Vermes. Nah, ini apa? Gambar hewan apa? Disebut apa? Kemudian uraiannya seperti ini, contohnya seperti ini. Ya, semoga bisa diisi. Ada di buku. Kemudian ada tentang IPS. IPS ini tentang usaha ekonomi masyarakat. Nah, silakan baca petunjuknya. Sama ini juga merangkum. Kalau kalian ingin mengisi ini berarti harus membaca teks dulu jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. Ya, dan teks jenis usaha bidang jasa. Dibaca terlebih dahulu baru bisa mengisi ini. Bukan lihat ke Google. Ya, itu ada di buku tema 2 subtema 1. Fokus ke buku tema 2 subtema 1. Nah, tentang perdagangan industri dirangkum apa itu sih karakteristiknya. Nah, seperti ini ada contoh sama Bapak karakteristik setiap agraris. Nah, agraris itu kan ada perkebunan, pertanian, kemudian ada usaha peningkatannya seperti apa. Tinggal dibaca. Kemudian SBDP. Nah, SBDP ini ada tentang memahami tangga nada. Ini ada tangga nada diatonis mayor, nanti ada yang minor. Nah, silahkan dibaca ini teksnya. Dan tugasnya ini akan dilombakan karena ada uang tambahan dari yang lebih-lebih dari LK kalian. Insya Allah nanti ada yang juara. Ya, nanti Bapak akan mengasihkan yang juara. Ini dipraktekkan tentang Hari Merdeka. Ya, menggunakan boleh pianika, boleh harmonika, boleh recorder, boleh suling kalau bisa, boleh gitar. Nanti Bapak akan contohkan, dikirimkan di grup. Ya, ini nanti akan Bapak share juga di grup untuk
perlombaannya nanti kalian. Insya Allah yang paling bagus akan dapat hadiah dari Bapak. Kemudian tentang bahasa Sunda. Bahasa Sunda ngeunaan pupuh. Nah, pupuh teh puisi Sunda, tapi aya patokanana guru lagu. Nah, guru lagu teh ya nu ditungtung. Guru lagu vokal unggal pada lisan ditungtung i a tik gan hir an. Nah, ya i a ya. Jeung guru wilangan nyaeta jumlah engang tina pada lisan. Tah pada lisan teh sakieu tah sabaris he barudak kudu mikir ti leuletik pada lisan. Tah guru wilanganna he ba ru dak kudu mikir ti leuletik. Tah aya 12. Ieu aya genep, ieu aya 8, ieu aya 8 gitu. Ya. Terus sapada teh sabait. Tah sakieu 4 baris, 4 pada lisan. Ya, mudah-mudahan ngartos ya. Gitu. Salajengna diisi ieu ngeunaan pupuh Mas Kumambang nu di luhur. Kudu kumaha barudak ti leuletik teh aya isina di dieu. Salajengna aya tentang literasi. Nah, AKM. Sami AKM. Nah, berilah tanda centang. Berilah tanda centang pada pernyataan yang benar berdasarkan teks di atas. Dibaca dulu teksnya, baru mana yang benar sesuai dengan pernyataan yang ada di teks. Ya, dicentang boleh 1, boleh 2. Yang penting kalau menurut kamu itu benar, dicentang. Seperti itu. Ini juga sama. Intinya banyak membaca. Bapak dari sekarang banyak membaca, insya Allah bisa kalau banyak membaca. Jangan mengutamakan malas. Nah, kalau numerasi sama ini juga. Ini lebih ke analisis sama numerasi. Ya, lumayan soalnya. Kalau tidak mengerti nanti insya Allah Bapak juga akan buat videonya. Ya, kalau ada waktu. Silahkan dikerjakan terlebih dahulu karena literasi numerasi tidak mengandalkan nilai, hanya mengandalkan hasil analisis kalian apakah sebesar apa. Apakah sudah bagus, kritis, atau belum. Mungkin seperti itu. Mungkin cukup sekian dari Bapak. Mohon maaf bila balelol, ya, banyak salah kata. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.